Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Adik-adik mahasiswa sekalian, pagi hari ini kita akan melanjutkan kuliah agama Islam untuk membahas materi tentang agama dan kebudayaan atau Islam dan kebudayaan. Bagaimana sih sesungguhnya Islam ini memandang kebudayaan? Pertanyaan dasarnya seperti itu sebetulnya. Dan bagaimana posisi kebudayaan itu di dalam Islam? Untuk menjawab persoalan ini, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan kebudayaan dan apa yang kita maksudkan dengan Islam, baik secara konsepsional maupun Islam secara ajaran. Karena kata Islam itu sendiri juga memiliki berbagai macam makna, ada makna denotatif, makna konotatif, ada Islam yang dipahami sebagai ajaran, sebagai agama, dan lain sebagainya itu. Demikian juga dengan kebudayaan. Nah, satu hal yang menarik, kalau kita kaji secara teoritik dan konsepsional, hubungan antara agama dan kebudayaan, ini selalu terjadi pertengkaran antara pendapat para ilmuwan, terutama para ilmuwan sosiologi, antropologi, dengan para ahli agama. Apa pertentangannya? Para sosiolog atau antropolog selalu mengatakan bahwa agama itu ya menjadi bagian dari kebudayaan. Bahwa kebudayaan adalah keseluruhan hasil karya manusia. Iya. Loh, kan agama bikinan Tuhan. Nah, itu nanti akan kita bahas. Tapi satu dulu lagi, kita bahas di kalangan pendapat para sosiolog atau antropolog. Kuncoro Ningrat misalnya, seorang antropolog terkenal dari Indonesia, itu memasukkan kebudayaan itu ada 7 unsur. Ya. Salah satu unsur dari kebudayaan itu adalah religi atau sistem kepercayaan. Maka di mata ahli antropologi, agama itu menjadi bagian dari kebudayaan. Nah, itu dalam pikiran para ahli antropologi, terutama Kuncoro Ningrat. Jadi Kuncoro Ningrat itu memasukkan unsur-unsur kebudayaan itu ada 7. 1, sistem religi atau sistem upacara keagamaan. 2, sistem organisasi kemasyarakatan. 3, sistem pengetahuan. 4, bahasa. 5, kesenian. 6, tata cara mencari penghidupan atau mata pencaharian. 7, sistem teknologi dan peralatan-peralatan yang kita gunakan itu. Itu bagian dari unsur-unsur kebudayaan. Maka dalam perspektif antropologi, agama itu menjadi salah satu unsur dari kebudayaan. Ini menurut Kuncoro Ningrat itu. Nah, dalam keterangannya lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa kebudayaan kan bisa berubah. Apakah agama itu berubah atau sistem kepercayaan itu berubah? Kuncoro Ningrat mengatakan iya, sistem kepercayaan itu dulu juga berubah dari kepercayaan menyembah batu, kemudian kepercayaan menyembah roh nenek moyang leluhur, kemudian menyembah patung-patung, kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu kan terjadi pergeseran, perubahan. Nah, itu kata Kuncoro Ningrat. Ini yang menyebabkan beliau mengatakan dalam perspektif antropologi, agama itu menjadi bagian dari kebudayaan. Sosiolog lain yang mengatakan demikian adalah Clifford Geertz. Dia menyatakan agama itu sebenarnya ya tidak lebih dari sistem kebudayaan. Karena apa? Apa yang ada agama itu menjadi sesuatu yang diwujudkan, dimunculkan oleh imajinasi-imajinasi, gagasan-gagasan yang diyakini dan dipercaya, gitu. Maka kemudian Clifford Geertz mengatakan bahwasanya tanpa adanya kebudayaan, agama menjadi sesuatu yang abstrak, nggak ada wujudnya. Agama ini bisa diwujudkan, bisa nyata kan setelah dia menjadi kebudayaan. Kalau nggak ada kebudayaan, bagaimana agama ini bisa terwujud secara nyata? Nah, ini kata Clifford Geertz.
nggak usah didebat dulu, nanti buru-buru marah terus. Santai aja, jadi cara berpikirnya santai aja. Ini biasanya wah enggak bisa ini agama kok dikatakan ya. Ntar aja kita sebagai makhluk ilmiah atau makhluk akademik harus sabar dulu gitu loh. Kita jelasin aja pelan-pelan, pahami dulu alur pikirnya, pahami dulu kerangka konsepnya, nanti kita baru boleh mengkritik, kita boleh mendebat pandangan-pandangan para ahli ini gitu loh. Nah, kemudian ada seorang pemikir lagi, ahli antropologi yang sebangun dengan ahli sosiologi, yaitu yang namanya Watts, ya, seorang ahli sosiologi agama. Dia mengatakan bahwa keagamaan itu bersifat subjektif, tapi dapat dijadikan objektif gitu dengan ungkapan-ungkapan yang mempunyai struktur yang bisa dipahami. Jadi contohnya begini, seseorang meyakini bahwa batu itu sebagai Tuhan, gitu. Itu kan subjektivitas dia. Gitu. Seorang meyakini bahwa pohon ini sebagai Tuhan. Ya dia meyakini seperti itu. Itu subjektivitas dia. Tapi keyakinan dia bahwa batu itu Tuhan, pohon itu Tuhan, atau bintang-bintang itu Tuhan, itu kan masih menjadi abstrak. Nah, dia bisa dipahami oleh orang lain bahwa batu itu Tuhan, atau Allah itu Tuhan. Itu kan setelah dinarasikan, setelah dijelaskan, setelah diungkapkan. Nah, proses pengungkapan terhadap keyakinan itulah kebudayaan gitu. Makanya ya, menurut penjelasan Watts itu gitu. Sehingga ketika misalnya Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Allah itu satu dengan ajaran mengatakan tentang kebaikan, mengajarkan tentang rukun Islam yang ada 5, itu kan awalnya abstrak. Nah, dia menjadi bisa dipahami oleh orang gitu ketika dijelaskan, dinarasikan. Nah, ketika dijelaskan dan dinarasikan ini menjadi kebudayaan. Nah, inilah pengertian bahwa agama itu menjadi bagian dari kebudayaan. Ini menurut para ahli antropologi, sosiologi. Nah, pandangan seperti ini sudah tentu ditolak oleh kaum beragama atau penganut agama, gitu. Menurut para pemeluk agama ya tidak bisa agama itu menjadi kebudayaan atau dianggap menjadi subbagian kebudayaan. Itu melecehkan agama, itu menistakan agama. Karena apa? Logikanya, alasannya, agama ini kan bikinan Tuhan, turun langsung dari Tuhan, gitu loh. Melalui Rasul, ini bagi yang Islam, melalui Rasul, melalui para utusan, atau melalui orang-orang suci, secara otomatis dia bikinan Tuhan. Sementara kebudayaan adalah bikinan manusia, gitu. Mana bisa bikinan Tuhan kok menjadi bagian dari bikinan manusia, gitu. Mana bisa sesuatu yang datang dari Tuhan kemudian dianggap sebagai kebudayaan yang bikinan manusia. Nah, perdebatan-perdebatan ini perlu kita rumuskan. Nah, sebagai orang Islam, karena kita sekarang sedang belajar tentang agama Islam, sebetulnya bagaimana sih Islam ini memandang kebudayaan itu, kemudian mendudukkannya dalam kerangka kita beragama atau kita beriman sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam itu sendiri. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa kebudayaan itu adalah bikinan manusia. Ada ratusan definisi tentang kebudayaan. Bagi adik-adik yang belajar antropologi, sosiologi, maupun ilmu-ilmu humaniora, akan bisa mendalami konsep kebudayaan ini lebih jauh. Gitu. Ada seorang ahli yang namanya Kroeber dan Clyde Coulon, ini mentabulasi atau mengumpulkan definisi tentang kebudayaan itu menurut dia pada tahun 1952 itu jumlahnya sudah 160 definisi tentang kebudayaan. Nah, kalau sekarang mungkin sudah beranak pinak, sudah menjadi semakin banyak. Nah, itulah menjelaskan bahwa kebudayaan itu sesuatu yang terus berkembang, sesuatu yang terus berubah karena dia merupakan produk kreativitas manusia. Maka jumlahnya, definisinya juga semakin banyak gitu. Nah, dari beberapa ratus atau ratusan definisi tentang kebudayaan itu, kita atau bisa
rumuskan atau disederhanakan menjadi beberapa ciri utama yang ada di kebudayaan itu. Gitu. Jadi yang pertama, ciri kebudayaan itu adalah merupakan hasil karya, cipta, dan karsa manusia. Intinya apa? Ya kebudayaan itu produknya manusia, bikinnya manusia, bukan bikinan Tuhan. Apapun bentuknya, asal itu sebagai cerminan dari kreativitas manusia, itu hasil atau produk bikinan manusia, baik yang berwujud benda, pikiran, konsep, maupun ritus-ritus, perilaku, dan lain sebagainya, yang terlihat maupun tidak terlihat, itu disebut kebudayaan. Itu dari pertama. Jadi dia merupakan produk kreativitas manusia, cipta, rasa, karsa manusia. Yang kedua, kebudayaan itu dipengaruhi oleh masyarakatnya, lingkungan masyarakatnya, baik lingkungan geografis maupun lingkungan sosiologis, gitu. Misalnya sama-sama pesisirnya, gitu ya. Nah, tetapi komunitas sosialnya berbeda. Misalnya komunitas bikers dengan komunitas slanker atau komunitas apa sekarang yang lagi ngetren. Itu melahirkan kebudayaan yang berbeda. Meskipun dia berasal dari suatu geografis yang sama, yaitu pesisiran. Gitu. Atau sebaliknya, geografisnya berbeda, tetapi komunitasnya sama. Itu bisa melahirkan kebudayaan yang sama. Misalnya anak Jakarta yang bicara Lugwe, gitu ya. Tetapi dia menjadi bagian dari komunitas motor gede misalnya. Nah, anak Jakarta yang secara geografis metropolis, ya, budaya metropolis, itu dengan anak Gunung Kidul yang sama-sama ada dalam komunitas bikers atau motor besar, nah itu akan memiliki budaya, membentuk konstruksi budaya yang sama. Jadi, nah itulah yang mempengaruhi, itu adalah faktor geografis atau konstruksi sosiologis. Itu bisa melahirkan kebudayaan, mempengaruhi terbentuknya kebudayaan gitu. Yang ketiga, kebudayaan itu bersifat dinamis, jadi nggak statis, gitu. Selalu berubah setiap saat, gitu. Tahun 1800-an blangkon ini tren, gitu. Orang simbol priayi, orang hebat pakai blangkon, gitu loh. Tapi sekarang enggak, yang lebih ngetren itu ya, kalau anak-anak gaul sekarang pakai rambut pang atau apa. Nah, itu mencerminkan kebudayaan itu selalu berubah, gitu. Dulu misalnya orang pakai sorjan misalnya, ini yang terkait dengan fashion lah gitu. Nah, atau yang pakai apa kemben gitu. Itu tren gitu. Jadi budaya kemen di masyarakat. Sekarang jilbab. Nah, itu menunjukkan bahwa kebudayaan itu akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan waktu. Nah, ini ciri dari kebudayaan yang ketiga. Yang keempat, kebudayaan itu dipengaruhi oleh sumber. Ya, sumbernya sama, gitu. Geografisnya sama, terus kemudian waktunya sama, tapi bisa melahirkan kebudayaan yang berbeda karena sumbernya berbeda. Nah, misalnya perempuan-perempuan sekarang yang tren pakai jilbab karena dia menggunakan Islam sebagai sumber kebudayaannya. Kemudian orang-orang sekarang pakai jas, pakai dasi, gitu. Karena dia menggunakan budaya Barat sebagai sumber kebudayaannya, gitu. Nah, inilah sumber ini juga mempengaruhi terhadap konstruksi suatu kebudayaan, gitu. Nah, sumber ini bisa berasal dari luar masyarakat itu atau dari yang sudah berlaku sebelumnya. Ini juga bisa menjadi sumber kebudayaan. Yang ketiga, yang berikutnya, yang kelima, yang mempengaruhi atau ciri dari kebudayaan itu adalah subjek atau pelaku budaya itu sendiri. Sumbernya sama, geografisnya sama, waktunya sama. Tapi kreativitas orang itu menyebabkan konstruksi bentukan budaya itu menjadi berbeda. Gitu. Sama-sama Islamnya, sama-sama Indonesianya, sama-sama Jawanya, geografisnya sama. Tapi ekspresi kebudayaan bisa berbeda. Antaranya dalang entus misalnya, dengan wayang santrinya, gitu ya, dengan novel ayat-ayat cinta karya Habibur Rahman Ashirazi. Nah, ini saya
menunjukkan contoh yang kesenian aja yang menjadi bagian dari kebudayaan itu. Nah, itu sudah berbeda. Sama-sama sumber Islamnya, sama-sama ada di Jawanya, tapi kreativitasnya berbeda antara orang yang suka sholawatan misalnya dengan orang yang tidak suka sholawatan. Nah, itu melahirkan konstruksi kebudayaan yang berbeda. Nah, itulah watak dari kebudayaan. Nah, sekarang agama bagaimana? Agama tadi disebutkan, agama itu datang dari Tuhan, gitu. Yang sakral, suci, gitu, dan nggak bisa dirubah, gitu. Ajaran agama itu nggak bisa dirubah, gitu. Nah, karena dia datang dari Tuhan, kecuali Tuhan itu yang merevisi dan merubahnya. Misalnya ajaran-ajaran yang turun pada zamannya Nabi Musa misalnya. Kemudian disempurnakan Nabi berikutnya, gitu. Nabi Isa, gitu. Nah, kemudian ajaran yang ada di Nabi Isa disempurnakan oleh Nabi Muhammad misalnya. Nah, ada perubahan atau penyempurnaan dalam agama, tetapi itu turunnya dari Tuhan, bukan karena dari manusia. Nah, itulah yang disebut agama, gitu. Tapi satu hal yang perlu diketahui, seperti yang disebutkan tadi, turunnya agama ini kan abstrak. Jadi, kan abstrak. Untuk bisa disampaikan ke umat, untuk bisa disampaikan kepada pemeluk, kan perlu instrumen, perlu alat. Salah satu alat untuk menyebarkan, menyampaikan ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran agama, ini adalah bahasa atau simbol. Nah, simbol atau bahasa ini kebudayaan. Nah, dari sini mulai kebayang kan posisi antara agama dan kebudayaan. Agama sebagai sesuatu yang qat'i, yang datang dari Tuhan, ya, terutama yang terkait dengan dogma dan ajaran-ajaran yang bersifat qat'i, yang nggak bisa dirubah, dengan instrumen atau alat untuk menyampaikan agama, yaitu yang disebut dengan bahasa, salah satunya, atau simbol. Nah, bahasa atau simbol ini adalah kebudayaan. Gitu. Nah, perdebatan seperti ini sudah terjadi berabad-abad yang lalu, ketika mendudukkan posisi Quran. Quran ini sebetulnya wahyu atau kalamullah, gitu. Kira-kira kan seperti itu. Kalau Quran secara substansi adalah kalamullah. Dia wahyu, kalamullah. Maka dengan sendirinya sebagai kalamullah dia bukan makhluk. Tetapi ketika Quran sudah ditulis dalam bentuk bahasa, dalam bentuk teks, gitu, misalnya kayak buku begini, ada kertas, ada pena, menulis ayat-ayat yang wahyu Allah itu yang abstrak, yang nggak berbentuk itu, gitu, supaya bisa dipahami, kemudian ditulis menjadi alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ketika ini sudah dibentuk dalam khot-khot ini menjadi budaya. Ada khot sulusi, khot diwani dan lain sebagainya itu. Qur'annya sendiri kalamullah, gitu loh. Tetapi bahwa teks Al-Qur'an, nah itu bagian dari kebudayaan. Maka Allah sebelum menurunkan Nabi Adam ke dunia, Allah itu kan mengajari Nabi Adam dengan simbol-simbol, gitu, diajari dulu. Nah, simbol-simbol ini kan punya makna supaya menjadi alat untuk berkomunikasi, menyampaikan kepada sesama manusia, dia bisa berinteraksi, gitu loh. Simbol merupakan sesuatu yang penting dan vital dalam agama. Karena simbol merupakan representasi dari ajaran agama yang absolut dan abstrak. Jadi ajaran agama yang absolut, abstrak, gitu ya, ilmu Allah yang ditulis pena, seluruh pohonan menjadi pena, seluruh air lautan menjadi tinta, itu nggak akan cukup menulis ilmu Allah. Nah, kalau dalam ajaran Islam seperti itu. Tapi demikian banyaknya ajaran Allah ini kan bisa dipahami orang.
kalau nggak disamakan dengan simplifikasi melalui simbol-simbol yang lebih sederhana. Itulah sebabnya sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia, Allah memperkenalkan simbol-simbol kepada Adam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allamal adama asma'a kullaha summa araduhum 'alal malaika faqala ambiuni bi asma'ihim. Ini ayat ini. Haula'i kuntum shodiqin. Dan dia mengajarkan simbol-simbol, dia mengajarkan kepada Adam simbol-simbol benda-benda secara keseluruhan. Kemudian ini mengemukakannya kepada malaikat. Jadi menyampaikannya makna dari simbol-simbol ini kepada malaikat. Gitu loh. Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda ini jika kamu memang benar-benar jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Nah, simbol ini sudah menjadi bagian dari kebudayaan. Nah, artinya apa? Sebelum diturunkan ke dunia, Allah mengajari kebudayaan kepada Nabi Adam sebagai sarana untuk menjelaskan, menyampaikan ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran agama yang sangat abstrak itu. Nama adalah simbol, melekat pada suatu benda yang merepresentasikan, mendefinisikan substansi itu. Sehingga melalui simbol-simbol ini, agama, ajaran-ajaran, dogmanya, nilai-nilainya, itu bisa diterima manusia. Nah, proses simbolisasi dan aktualisasi ajaran agama inilah yang melahirkan kebudayaan. Oke? Jadi, proses aktualisasi dan simbolisasi terhadap ajaran agama yang abstrak, absolut, sakral, inilah yang melahirkan kebudayaan, gitu loh. Misalnya, untuk bisa mengenal dan bisa tahu dengan ajaran Tuhan, ada agama yang disimbolisasikan melalui patung secara sosiologi. Nah, sehingga patung ini menjadi kebudayaan, gitu loh. Tetapi dia merepresentasikan dari suatu ajaran agama. Nah, di dalam Islam, untuk bisa mengenali, memahami ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Islam, ada Al-Quran, ada hadis. Nah, Al-Quran dan hadis ini disimbolisasikan dalam bentuk huruf-huruf, dalam bentuk lembaran-lembaran, lampiran-lampiran kertas yang sudah disepakati oleh para ulama semuanya, yaitu bahwasanya teks inilah yang menjadi simbolisasi dari ajaran agama Allah yang tidak bisa dirubah-rubah lagi, yang kita anggap suci, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Qurannya tidak bisa dirubah. Tetapi kertasnya ini bisa dirubah, hurufnya bisa dirubah, khotnya bisa khot sulusi, khot diwani jali, kan berarti berubah. Tetapi dengan berubahnya huruf, dengan berubahnya kertas, itu tidak berarti merubah ajaran agama Islam. Misalnya dalam sejarah Al-Quran, penulisan Al-Quran itu huruf Arab, itu dulu kan nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, gitu. Oleh Abu Aswad Ad-Du'ali, baru huruf-huruf Arab yang hanya longkek-longkek begitu itu diberi titik, diberi syakal, diberi harokat, baru bunyinya untuk sebagai pertanda. Nah, syakal, harokat, huruf, titik, itulah yang disebut kebudayaan, gitu loh, dalam Islam, karena dia mengekspresikan dari ajaran-ajaran yang ada di Islam, gitu. Nah, selain menghasilkan simbol, gitu loh, dalam agama juga melahirkan ritual, gitu. Ritual penyembahan Tuhan, misalnya dari dulu yang caranya berbeda-beda, oleh Islam kemudian dibakukan ritualnya itu antara lain adalah syahadat, sholat, gitu ya, puasa, kemudian zakat, haji, itu kan semua ritual-ritual agama. Nah, ritual-ritual agama yang dilakukan secara terus-menerus inilah yang akhirnya menjadi kebudayaan. Makanya dalam umat beragama, antara pembudayaan
agama yang dibudayakan dengan budaya yang diagamakan. Gitu. Nah, contohnya begini, kita tidak boleh marah-marah dulu. Masa budaya diagamakan itu. Nah, misalnya begini, orang bersedekah. Nah, itu kan nggak ada juklak-juknisnya. Setiap saat kita boleh sedekah. Gitu. Setiap kita punya harta, setiap kita punya kelebihan, atau bahkan kita nggak punya apapun, hanya senyuman bisa sedekah. Tapi nggak ada juklak-juknisnya yang baku. Nah, ada sesuatu ritual, kebiasaan yang baik, setiap menjelang puasa orang bagi-bagi makanan, supaya kita mendapat barokah puasa. Nah, akhirnya tradisi itu dijadikan sarana untuk melakukan sedekah. Nah, inilah yang disebut dengan tradisi itu dijadikan sarana untuk menjalankan ajaran Islam. Nah, inilah tradisi yang diagamakan dalam tanda petik. Bukan dia dianggap agama loh, bukan dianggap agama tradisi itu, tetapi disajikan sarana untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam. Nah, gitu. Tapi kita tidak menganggap tradisi itu sebagai agama, tetapi dijadikan sarana untuk menjalankan ajaran Islam. Itu pengertian dari tradisi yang diagamakan, bukan menganggap tradisi itu sebagai agama. Ingat ya, jangan sampai dipelintir nanti. Jadi proses mosok tradisi diagamakan. Lah, artinya bukan menjadikan tradisi itu sebagai agama, tetapi menjadikan tradisi itu sebagai sarana menjalankan ajaran-ajaran Islam dan ajaran-ajaran agama. Tapi juga agama bisa dibudayakan, bisa. Loh, berarti agama menjadi dianggap sebagai kebudayaan. Bukan. Pengertiannya enggak seperti itu, gitu. Pembudayaan agama bukan berarti menjadikan agama atau mendudukkan agama posisinya persis seperti budaya. Bukan. Tetapi menjadikan ajaran syariat, tuntunan-tuntunan agama menjadi perilaku yang lazim dijalankan masyarakat sehingga menjadi membudaya. Contohnya membudayakan sholat misalnya. Itu bukan berarti menganggap sholat sebagai budaya, bukan. Tetapi menjadikan sholat sebagai perilaku kehidupan yang sudah terbiasa, mentradisi, dan dijalankan secara, ya sudah itu sudah menjadi tradisi ya. Dijalankan aja, bukan semata-mata karena kewajiban, gitu loh. Sehingga ketika menjalankan sholat itu, ya selain itu karena memang sudah kewajiban wujud beribadah kepada Allah, ya dia karena sudah menjadi tradisi, sudah membudaya, kalau nggak sholat dia ya merasa nggak enak. Misalnya seperti itu. Kalau dia nggak sholat ada sesuatu yang hilang. Inilah wujud daripada sholat yang sudah menjadi kebudayaan itu. Sehingga maka setiap ajaran agama itu harus dibudayakan. Artinya apa? Menjadi praktek hidup. Nah, sedekah misalnya. Membudayakan sedekah itu bukan berarti menjadikan ajaran agama tentang sedekah ini sebagai kebudayaan, tetapi perilaku bersedekah itu menjadi kebudayaan masyarakat. Membudayakan sholat misalnya, itu bukan berarti menganggap sholat sebagai kebudayaan sehingga posisinya sama dengan budaya-budaya yang lain, bukan seperti itu. Membudayakan sholat itu artinya menjadikan sholat sebagai praktek hidup yang membudaya di kalangan umat Islam, gitu. Sehingga nggak males-malesan lagi, gitu loh. Dia sudah built-in dalam dirinya, embedded, gitu loh. Nah, itu relasinya seperti itu hubungannya. Nah, oke, direnungkan dulu pelan-pelan, dihayati dulu. Nah, oke ya, oke. Nah, jangan sampai paham lagi loh ya, pengagamaan budaya dan pembudayaan agama. Nah, kalau pengagamaan budaya itu adalah menjadikan budaya sebagai agama. Oh, salah, nggak gitu pengertiannya. Tapi menjadikan budaya sebagai instrumen untuk menjalankan ajaran-ajaran agama. Membudayakan agama bukan berarti menjadikan agama sebagai kebudayaan yang itu adalah bikinan manusia, tetapi menjadikan ajaran agama sebagai praktek hidup
yang dijalankan secara apa mekanik kultural dalam kehidupan manusia. Jadi ya biar sholat ya ora usah diperintah, nggak usah disuruh, ya dia akan menjalankan sebagai bentuk kewajiban yang sudah membudaya dalam dirinya. Puasa gitu, bu nggak hanya puasa Ramadan saja, karena sudah membudaya Senin Kemis ya puasa dia, misalnya seperti itu. Nah itu contohnya seperti itu. Nah, meski hubungan agama dan budaya ini sangat erat, tapi ya itu tadi keduanya nggak bisa disamakan, itu karena baik secara posisi maupun substansi berbeda. Maka secara tegas tadi saya bedakan, membudayakan agama bukan berarti menyamakan agama dengan budaya, tetapi menjadikan ajaran-ajaran agama sebagai laku hidup yang membudaya dalam perilaku kehidupan umat manusia. Nah, pada aspek doktrin teologi, agama adalah sesuatu yang final, nggak bisa diganggu-gugat, universal, abadi, perennial. Ketika kita mengatakan qul huwallahu ahad Allahu samad, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Pada sifatnya yang doktrin, ya teologis. Kemudian juga pada hal-hal yang secara syariah sifatnya qot'i, gitu ya. Misalnya haji ke Mekah. Nah, itu gara-gara pembudayaan era milenial. Nah, sekarang hajinya besok pindah ke Monas sajalah. Kita keliling Tugu Monas kan sama-sama batunya ini. Ka'bah juga batu, Monas juga batu. Nah, nggak bisa begitu. Ini karena sifatnya sudah qot'i, gitu loh. Bahwa ketika pergi haji itu naik pesawat terbang, naik onta, kemudian sampai di sana itu wukufnya pakai tenda kain atau pakai tenda jenis lain, itu kebudayaan. Tetapi bahwa yang sudah qot'i, haji harus di Mekah, nggak bisa dirubah-rubah. Di haji, misalnya haji ke Monas gitu, karena ini budaya, kan bisa dirubah, nggak bisa. Itu. Yang sudah sifatnya qot'i, sudah ada keputusan tetap, bukan ijtihadi, nah itu harus dilakukan. Sholat misalnya. Sholat nggak bisa dirubah-rubah, sholat subuh, saking semangatnya nih sholat subuh 6 rakaat misalnya. Nggak bisa, ini bukan sholat subuh 2 rakaat, ini bukan kebudayaan, ini sudah ajaran Islam. Tapi bahwa ketika sholat subuh Anda pakai sarung misalnya, tapi nggak boleh ya sholat pakai sarung, nggak boleh. Karena bisa misalnya sholat pakai sarung, batal. Allahu Akbar terus pakai sarung. Nah, enggak boleh, batal itu. Jadi kalau mau pakai sarung sebelum sholat, sebelum sholat pakai sarung. Ya ini guyon-guyon aja itu. Jadi kalau ada yang tanya, Mas sholat pakai sarung boleh nggak? Ya enggak boleh, batal sholatnya gitu. Nah kalau mau pakai sarung sebelum sholat gitu. Nah itu ya. Nah intinya begini, kamu yang diwajibkan sholat kan menutup aurat. Soal nutup aurat pakai apa saja, mau pakai celana, pakai sarung, pakai gamis, itu kebudayaan. Nah itu yang harus dipilah seperti itu. Bahwa perintah agama Anda harus sholat. Sholatnya menghadap kiblat. Gitu. Nah itu yang qot'i, yang tidak boleh dirubah. Nah tapi hal-hal yang sifatnya tidak qot'i, tidak ada rumusan-rumusan secara tetap, tidak perennial, itu bisa melahirkan ijtihadi yang membentuk suatu konstruk kebudayaan. Tuh. Maka bisa dikatakan agama tanpa kebudayaan akan sulit diterapkan dan diterima oleh manusia. Bayangin Anda berpuasa misalnya, gitu ya, nggak ada kulinernya, gitu, kan sudah susah, gitu. Bayangin Anda sholat misalnya, nggak ada pakaiannya menutup aurat yang layak sesuai dengan perkembangan zaman Anda, kan susah, gitu. Nah inilah contoh-contohnya. Maka agama tanpa kebudayaan akan sulit. Bagaimana Anda mengkomunikasikan agama kalau dalam era sekarang ini tanpa pakai mikrofon misalnya, tanpa pakai laptop misalnya? Ya bisa sih bisa, tapi agama menjadi tidak berkembang misalnya. Maka bahasa saya, agama tanpa kebudayaan akan sulit diajarkan dan diterapkan gitu. Sulit bukan berarti tidak bisa loh ya. Ya bisa saja tapi sulit gitu loh. Itu. Nah, agama juga nggak akan dapat berkembang gitu.
sejauh pengalaman historis ketika ya bisa melahirkan produk-produk budayaan yang hebat, produk-produk peradaban yang canggih, sehingga sophisticated bisa menarik perhatian semua orang. Hingga dengan cara ini agama bisa diajarkan secara baik gitu. Tanpa kebudayaan, agama tidak akan mendapat tempat di ruang sosial. Gitu. Bagaimana Anda beragama tanpa kebudayaan? Anda mau sholat terus gitu. Ya Anda kan nggak akan dapat tempat di ruang sosial. Karena setiap hari Anda sholat aja di tempat itu. Anda nggak bisa berinteraksi dan berkomunikasi. Gitu. Nah itu yang saya sebut tanpa kebudayaan agama tidak akan mendapat tempat di ruang sosial. Memang dapat berkembang tetapi ya secara pribadi. Berkembangnya itu secara pribadi. Gitu. Seperti orang yang uzlah di gua itu. Yang kemudian wirid, hanya zikir, sholat, puasa. Gitu aja dia jalani. Gitu. Itu agama yang tanpa kebudayaan. Seperti yang dilakukan malaikat, suruh sujud ya sujud terus, suruh rukuk ya rukuk terus, suruh tasbih ya tasbih terus. Nah itu beragama tanpa kebudayaan itu. Nggak bisa berkembang, paling hanya sifatnya pribadi. Jadi selain itu tanpa kebudayaan, kolektivitas beragama juga nggak akan terbentuk. Gimana Anda mau zakat ketika Anda nggak bisa berinteraksi sosial? Nah ketika Anda berinteraksi itu mesti melahirkan kebudayaan. Di situ. Nah, interaksi antara agama dan kebudayaan ini dapat terjadi dengan cara pertama. Ya, jadi tadi kan saya sebutkan bahwa terjadi hubungan yang timbal balik antara agama dan kebudayaan. Terjadi proses pembudayaan agama, gitu ya, dan proses pengagamaan tradisi. Dalam pengertian seperti yang saya sebutkan tadi, jangan dipelintir. Pengagamaan tradisi itu adalah menjadikan tradisi sebagai sarana untuk menjalankan ajaran Islam, bukan menganggap tradisi itu sebagai agama. Nah, pola interaksi yang timbal balik ini terjadi pertama, agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya. Renungkan, agama mempengaruhi kebudayaan. Contohnya apa? Contohnya dulu orang beribadah mengelilingi Ka'bah sambil telanjang, nyanyi-nyanyi, memuja-muja Lata Uzza. Nah, ini kan beribadah. Gitu. Tapi ketika Islam datang, kemudian disempurnakan, yang putar-putar sambil nyanyi-nyanyi, menyembah Lata Uzza, kemudian disempurnakan menjadi tawaf. Nah, tawaf ini kan ajaran agama, jadi ritual agama. Nah, ini agama menjadi sumber gitu. Ada lagi misalnya yang sangat konkret. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad 'alan nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu. Nah, ini kan perintah Allah. Tetapi bentuk wujud solawat itu bagaimana? Nah, akhirnya lahirlah jamaah-jamaah sholawat, jamaah dibaan, jamaah maulid. Nah, ini berarti agama mempengaruhi kebudayaan, mempengaruhi terbentuknya kebudayaan. Dengan adanya perintah agama bersolawat kepada Nabi, muncul komunitas-komunitas solawat, jamaah-jamaah solawat. Nah, berarti agama menjadi sumber terhadap terbentuknya suatu kebudayaan. Artinya apa? Nilai-nilai agama mempengaruhi terbentuknya suatu kebudayaan. Gitu. Misalnya nilai ritual-ritual ibadah yang bergeser, berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Gitu. Misalnya sholat atau puasa, gitu kan sholat berubah, bukan sholatnya yang berubah, tetapi ekspresi sholatnya yang berubah, gitu loh. Sehingga melahirkan fashion, misalnya baju koko, kan budaya, gitu. Nah, fashion baju koko ini diilhami atau bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam, bagaimana menutup pakaian modis ketika sholat. Gamis misalnya. Nah, itu adalah beberapa beberapa bentuk kebudayaan
yang kelahirannya bersumber dari ajaran-ajaran agama, terutama Islam. Misalnya puasa. Puasa dulu itu ngebleng sampai menyiksa berdiri. Berhari-hari tidak boleh makan, tidak boleh minum, sampai menyiksa diri. Nah, akhirnya bersumber dari Islam, puasa ditertibkan, gitu ya, menjadi sehari terbit seperti yang ada saat ini. Gitu. Nah, akhirnya terbentuk budaya berpuasa dalam ritus agama Islam yang seperti itu. Yang kedua, kebudayaan dapat mempengaruhi terbentuknya simbol agama. Misalnya dalam hal ini di Indonesia misalnya, bagaimana simbol-simbol agama dipengaruhi oleh budaya. Misalnya bangunan masjid. Masjid kan simbol agama. Nah, gitu loh. Masjid simbol agama. Nah, kalau di Nusantara masjid ya bisa dalam bentuk dulu gitu. Atau menara. Mana itu kan sebetulnya dari nama Majusi. Dari kata almana, tempat perapian, tempat pemujaan api. Jadi orang Majusi itu kan memuja api. Maka dia bikin apa itu ya menara namanya, yang tinggi apinya ditaruh di atas sehingga dipuja-puja itu api gitu ya. Makanya disebut menara dari kata al-manaroh. Nah, akhirnya itu dipakai untuk masjid, simbol masjid ada menaranya. Nah, itu kan contoh konkretnya. Jadi dalam hal perkebudayaan itu menjadi sesuatu hal yang biasa saja. Oke, adik-adik, jadi itu hubungan antara agama dan kebudayaan. Jadi ini gambarnya, ini agama, ini kebudayaan, ya. Nah, itu ada panah yang agama bisa mempengaruhi budaya sebagai sumber inspirasi, tapi budaya juga bisa mempengaruhi terhadap agama dalam hal ini bukan ajarannya, bukan dogmanya, bukan nilai-nilainya, tapi ekspresinya. Ekspresi keagamaan yang sifatnya adalah tidak qot'i, gitu loh. Yang sifatnya ijtihadi, bisa diijtihadi. Nah, itu hubungan agama dan budaya. Sekarang kita akan bicara secara spesifik, lalu bagaimana sih Islam memandang kebudayaan? Apakah ada ayat-ayat Quran yang bicara tentang kebudayaan? Nah, bisa kita jelaskan bahwa Al-Quran tidak secara spesifik bicara tentang kebudayaan. Bahkan kata kebudayaan itu tidak ada di dalam Al-Quran. Belum ditemukan atau tidak ditemukan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang secara letterlek, secara tekstual bicara soal kebudayaan. As-saqofah, gitu ya. Jadi kebudayaan itu tidak ada. Lalu bagaimana mengkaitkan ini? Nah, tapi Al-Quran sendiri juga menjelaskan beberapa makna-makna implisit dari teks-teks Al-Quran yang bisa kita maknai sebagai kebudayaan atau as-saqofah gitu loh. Nah, dalam bahasa Arab kebudayaan itu kan disebut dengan istilah taklim. Istilah lain yang sepadan dengan kebudayaan itu adalah as-saqofah. Taklim, takdib, tandib itu sama satu, meskipun ada pengertian yang berbeda tapi satu napas gitu. Tapi meskipun Al-Quran tidak secara eksplisit bicara soal kebudayaan, tidak menyebut tentang sakofah, tamadun atau madaniyah, tetapi banyak ayat-ayat Al-Quran yang secara substantif bicara tentang kebudayaan. Nah, satu kata yang related dengan kebudayaan ini adalah amal. Di Al-Quran ini ada banyak kata amal. Kenapa para mufassir, para ulama mendekatkan amal ini dengan kebudayaan? Karena itu tadi, perilaku, tindakan manusia, ini kan akhirnya menjadi budaya. Maka amal ini bisa dimaknai atau dikaitkan dengan kebudayaan, gitu. Karena amal ini akan melahirkan suatu kebudayaan, gitu. Perilaku manusia itu kan melahirkan kebudayaan. Maka ketika Al-Quran menyebut kata amal, yang amal ini atau perbuatan, tindakan ini adalah menjadi basis dari kebudayaan, maka bisa dikatakan
bahwa kebudayaan ini related adalah secara substantif kata amal ini sebetulnya bisa dipahami dengan kebudayaan gitu. Dalam Al-Qur'an lebih banyak menyebut kata amal gitu. Ekspresi kegiatan manusia. Karena amal ini merupakan ekspresi kegiatan manusia yang melahirkan kebudayaan. Dengan cara pandang ini Al-Qur'an melihat kebudayaan sebagai proses kreatif dan kata kerja. Jadi kebudayaan dalam perspektif Al-Quran tidak dipahami sebagai kata benda, yaitu suatu produk yang mati, gitu ya, yang sedang kita nikmati. Tapi enggak, kebudayaan dipahami sebagai suatu proses kreatif atau kata kerja yang disimbolisasikan menjadi amal itu tadi, gitu. Jadi bukan produk yang hanya benda mati itu, gitu. Maka beberapa ayat yang menyebut amal, misalnya surat At-Tin misalnya, watini wazaituni watulisinina, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Manusia ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan manusia ini sebaik-baik ciptaan, gitu. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami jadikan dia menjadi makhluk yang hina dina. Gitu. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Nah, beriman ini kan hanya ada dalam hati, gitu. Hanya individual, iman itu yang tahu hanya Allah dan orang yang iman itu hatinya. Makanya indikasi iman berikutnya illal ladzina amanu wa amilus sholihah, beramal baik, beramal soleh. Gitu. Nah, amal soleh ini adalah sudah berekspresi dalam bentuk perilaku yang baik. Nah, inilah kebudayaan. Amal soleh itulah kebudayaan. Jadi kalau Anda beriman saja, percaya saja, tidak melakukan amal, tidak berbudaya, tidak beradab, artinya Anda biadab, atau tidak berbudaya itu kan biadab. Jadi, maka ya Anda akan dikembalikan kepada asfala safilin. Nah, misalnya kayak seperti itu. Jadi di situ Quran menyebutnya pakai wawu, atafnya pakai wawu. Illal ladzina amanu wa amilu sholihah. Kalau pakai wawu, ini berarti sifatnya kumulatif, bukan alternatif. Kalau atafnya pakai au, kata sambungnya pakai au, nah itu alternatif. Illal ladzina amanu au amilu sholihah. Kecuali orang yang beriman atau beramal soleh. Tapi kan di Quran nggak menyebut atau, tapi dan. Kata sambungnya pakai dan. Jadi beriman harus dibarengi dengan amal soleh. Gitu. Dan amal soleh inilah kebudayaan. Karena amal soleh ini yang menyebabkan manusia beradab, manusia berbudaya. Gitu. Kalau Anda tidak beramal soleh, berarti sikap Anda itu apa? Biadab, tidak berbudaya. Nah, disinilah relevansi kebudayaan dalam konteks Islam itu. Kenapa kebudayaan itu di sini disandingkan atau disamakan dengan amal soleh gitu. Dan beberapa ayat menyebutkan tentang amal ini gitu ya. Misalnya surat Al-Kahfi ayat 30 itu disebutkan innalladzina amanu wa amilus sholihah gitu loh. Itu sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan orang yang mengerjakan amalannya. Nah, beramal soleh artinya dengan orang yang beriman dan berbudaya, bukan yang tidak berbudaya. Orang yang beramal soleh dan beradab, bukan orang yang biadab. Orang yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh itu orang yang beradab. Orang yang beradab itu akhirnya orang yang berbudaya. Budaya ini dalam kata lain juga akhlakul karimah. Gitu. Akhlak karimah itu adalah salah satu contoh dari kebudayaan itu, gitu. Nah, inilah makanya amal adalah upaya manusia untuk merealisasikan kandungan ajaran nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Agar keberadaan agama ini bisa membawa manfaat, bisa dirasakan, dan bisa
wujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Upaya mewujudkan ajaran agama Islam, upaya mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui amal, gitu ya, melalui berbagai macam kreativitas yang sudah ditentukan, yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, itulah yang disebut dengan kebudayaan. Gitu. Jadi, kenapa ajaran-ajaran Islam itu bisa berkembang, bisa kita pahami, bisa kita terima sampai detik ini? Ini karena bantuan kebudayaan. Semakin pemeluk Islam ini berbudaya, semakin pemeluk Islam ini beradab, berakhlakul karimah sebagai produk dari kebudayaan itu, maka akan semakin banyak orang bisa menerima manfaat, bisa memahami, dan bisa merasakan kebaikan-kebaikan dari Islam. Nah, melalui konsep amal ini, ya, yang ada di Quran ini, maka kebudayaan tidak sebagai suatu semata-mata produk karya cipta manusia yang statis, berhenti, tetapi juga bisa berkembang, berkreasi, gitu ya. Misalnya apa? Tadi saya sebutkan, ajaran agama Islam yang ada di Quran itu kan masih mujmal, masih utuh, masih bahan baku itu loh. Nah, supaya bahan baku ini bisa diterima, diamalkan, gitu ya, dijalankan secara operasional, maka diijtihadi diturunkanlah ajaran-ajaran Quran ini menjadi kebudayaan itu tadi, sumber kebudayaan. Nah, maka lahirlah beberapa pemikiran. Pemikiran kan bagian dari kebudayaan. Ilmu fikih, ilmu pengetahuan, itu bagian dari kebudayaan. Nah, ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam, ilmu-ilmu yang bersumber dari teks-teks Al-Quran, teks-teks hadis, inilah yang disebut dengan kebudayaan Islam itu. Gitu, karena dia lahir dari situ. Satu contoh, tafsir, ilmu tafsir misalnya. Itu kan hasil ijtihad manusia ketika mencoba menjabarkan, menderivasikan ajaran-ajaran agama yang ada di teks Quran itu supaya operasional dan applicable dalam kehidupan masyarakat. Ilmu fikih, ilmu usul fikih, itu sebetulnya adalah produk kebudayaan semua. Gitu. Produk kebudayaan. Kenapa bisa berkembang? Karena dipahami ini menjadi bagian dari amal soleh. Amal soleh para ulama, para kiai yang menciptakan ilmu-ilmu dan alat bantu yang bisa menjelaskan, yang bisa mengajarkan Islam, sehingga Islam bisa bertahan sampai sekarang ini. Kalau nggak ada fikih, nggak ada usul fikih, nggak ada ilmu tajwid, nggak ada ilmu faraid, nggak ada ilmu mustalah hadis, nggak ada ilmu rijalul hadis, nggak ada ilmu tafsir, ilmu asbabul wurud, asbabun nuzul, ya Islam nggak akan berkembang. Islam nggak akan bisa dipahami secara detail dan secara baik oleh umat manusia. Nah, inilah beberapa argumen kenapa amal soleh ini menjadi related bagian dari pengertian kebudayaan yang Islam. Itu dalam Islam. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan kebudayaan ini adalah ayat-ayat tentang penggunaan akal secara maksimal. Nah, Al-Quran menyuruh kita, menyuruh umat manusia, terutama umat Islam, untuk menggunakan akalnya secara maksimal. Sebagai apa? Sebagai bukti kebesaran dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ayat yang menunjukkan bagaimana kita disuruh Allah menggunakan akal kita. Gitu. Misalnya di sini surat Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fa ahya bil ardu ba'da mautiha.
Jadi ayat ini menjelaskan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih berganti malam dan siang, bahtera yang berlayar laut, membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Wa anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil ardu ba'da mautiha. Yang kemudian dengan air itu Allah menghidupkan bumi setelah mati kering kerontang. Wabasa fiha min kulli dabbah, kemudian hiduplah binatang-binatang melata dan lain sebagainya, hewan-hewan menjadi hidup dan lain sebagainya. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkan, yang mau berpikir. Jadi Allah itu menyuruh kita menggunakan pikiran. Produk pemikiran, produk kreativitas itu adalah kebudayaan. Maka secara otomatis ayat-ayat tentang penggunaan akal ini Allah menyuruh kita untuk berkreasi, meningkatkan kreativitas dengan menggunakan akal kita. Produk dari kreativitas yang bersumber dari akal ini jelas kebudayaan. Gitu loh mas, logikanya itu. Jadi memang Quran tidak bicara soal ada teks secara tekstual menyatakan kebudayaan, ada kata kebudayaan di dalam teks Al-Quran. Tetapi ketika ada teks yang secara eksplisit menyuruh kita berpikir, maka makna implisitnya manusia disuruh berbudaya. Karena ketika kita berpikir akan melahirkan beberapa produk kreativitas. Produk kreativitas itu yang disebut dengan kebudayaan. Maka ketika kita berpikir kok ada air turun dari langit, ini tumbuh kehidupan, perahu kok bisa berlayar di sini. Itu semuanya kan produk kebudayaan. Artinya Quran menyuruh kita untuk kreatif, melahirkan suatu produk-produk yang bersumber dari akal, gitu loh. Nah, ini bukti kedua bahwa Islam itu sangat concern terhadap kebudayaan dan related terhadap kebudayaan. Nah, ada beberapa ayat ya, sampean cari sendiri itu di Qur'annya, sampean searching di Google gitu yang bicara bahwa Al-Qur'an, penggunaan Al-Quran, penggunaan akal dalam perintah penggunaan akal dalam Al-Quran. Nah, itu bisa sampean cari sendiri. Saya hanya akan menjelaskan di sini untuk mengelaborasi itu. Dari ayat-ayat tersebut itu, ya, bahwa ayat apa yang menyuruh manusia menggunakan akal itu, ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan peran dan fungsi akal secara optimal. Dalam Islam, akal itu tidak hanya berfungsi untuk memikirkan keberadaan Allah, tetapi juga untuk membaca tanda-tanda alam, melakukan pengamatan terhadap realitas kehidupan, sampai pada pengembangan kreativitas untuk memanfaatkan ciptaan Allah supaya kehidupan manusia ini bisa sejahtera selama dunia Al-Quran. Dalam perhitungan para ahli, perintah untuk menggunakan akal atau betapa pentingnya menggunakan akal dalam Al-Quran itu disebut di Quran itu sebanyak 22 kali kata yakilun gitu. Yakilun. Dan kata takilun itu sebanyak 24 kali. Jadi afala yakilun misalnya. Jadi yang ada unsur kata yakilun itu 22 kali, yang ada kata-kata takilun itu 24 kali. Jadi ini bukti secara kuantitatif menjelaskan bagaimana Quran atau Islam memandang pentingnya penggunaan akal ini dalam kehidupan umat manusia. Nah, jadi kenapa Al-Quran menyatakan bahwa ini untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah, satu, gitu, untuk mengenai tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kedua, Allah menyuruh kita untuk kreatif supaya dari proses membaca hukum alam ini akan lahir pengetahuan. Akan lahir produk-produk ilmu, teknologi, dan lain sebagainya. Gitu. Sehingga penggunaan akal ini tidak
untuk membaca realitas atau membaca ayat kauniyah ini sebetulnya satu, gunanya untuk mengetahui kebesaran Allah, dua, untuk menyingkap makna dari tanda-tanda alam ini menggunakan akal ini sehingga mampu menangkap tanda-tanda alam, bisa melahirkan ilmu, pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya itu gitu. Nah, yang ketiga, penggunaan akal dalam membaca realitas ini agar ayat-ayat kauliyah yang berupa teks yang ada di dalam Quran hadis itu bisa dijabarkan, dioperasionalisasikan secara nyata dalam setiap perkembangan zaman dan waktu. Gitu. Maka perlu ada dialektika antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu adalah teks Quran, ayat kauniyah ini adalah kehidupan, realitas, hukum-hukum alam, fenomena alam dan lain sebagainya. Itu harus didialektikakan dengan menggunakan akal. Nah, inilah proses terbentuknya kebudayaan, gitu. Akal bekerja untuk memahami dimensi fisik yang bersifat material, gitu ya. Nah, dan imaterial, gitu. Sehingga terwujud ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Itu yang pertama. Nah, penggunaan akal ini, adik-adik sekalian, penggunaan akal untuk membaca kenyataan, membaca realitas, ini akan melahirkan suatu konstruksi kebudayaan. Bentuknya bisa ilmu pengetahuan, teknologi, sistem nilai, bentuk-bentuk tradisi, bentuk-bentuk ritual. Nah, ini semuanya adalah kebudayaan. Ritual yang tidak mahdhuh, ritual yang bersifat ijtihadi. Nah, inilah mewujudkan konstruksi kebudayaan ini. Maka kebudayaan harus didasari pada nilai-nilai dan norma universal yang bersumber dari wahyu atau ajaran Islam. Gitu. Nah, bagaimana maksudnya? Agar kebudayaan yang tumbuh, yang berkembang, itu betul-betul bisa membawa kemaslahatan, bisa membawa kebaikan bagi kehidupan manusia, maka kebudayaan itu harus atau sebaiknya kebudayaan yang baik itu akan bersumber, berpijak kepada nilai-nilai dari agama yang universal. Gitu. Misalnya pada keadilan. Agama memerintahkan keadilan pada kita. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar misalnya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil. Nah, lalu bagaimana kita bisa berbuat adil? Perangkatnya apa supaya kita bisa berbuat adil? Perangkat ukurannya apa keadilan-keadilan itu? Karena masing-masing juga merasa punya ukurannya sendiri. Nah, maka manusia boleh berijtihad, boleh menggunakan pikiran untuk menciptakan sistem sosial, gitu ya. Sistem sosial dengan mekanisme, struktur, dan pola-pola yang bisa digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, maka penciptaan sistem sosial, misalnya sistem hukum misalnya, itu sekalipun itu berangkat dari hasil ijtihadnya manusia, selagi ini bisa menegakkan sistem keadilan, wujud nyata keadilan, ya itu berarti dia sudah menjadi suatu konstruksi budaya yang related atau sesuai dengan ajaran-ajaran keislaman. Maka disitulah bisa dikatakan menjadi bagian dari budaya Islam. Nah, menurut Ahmad Syaihu, konsep kebudayaan yang ada dalam Al-Quran ini memiliki dua fungsi. Jadi ayat-ayat yang saya sebutkan tadi itu tentang amal soleh, penggunaan akal itu tadi sebagai suatu yang melahirkan kebudayaan dalam kehidupan keberagaman umat manusia. Ini menurut Ahmad Syaihu itu memiliki dua fungsi ayat itu. Yang pertama, meningkatkan kultur ke tingkat yang tinggi sesuai dengan martabat manusia dan kemanusiaan. Jadi ciri kebudayaan yang islami, ciri kebudayaan yang religius itu adalah
bisa meningkatkan martabat dan kualitas manusia. Kalau secara antropologis, orang mabuk itu bagian dari kebudayaan. Bahkan orang mengorbankan orang lain untuk sesembahan kepada dewa atau apa, dan sejenisnya itu bisa dikatakan bagian dari kebudayaan. Nah, fungsi dari agama, fungsi dari Islam itu adalah membenahi, menjadi sumber untuk membenahi kebudayaan itu menjadi meningkat, sehingga bisa meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. Gitu. Ini, maka kalau tadi dikatakan bahwasanya apakah amal soleh itu fungsinya apa? Nah, dalam kata amal soleh ini, dengan kata penggunaan akal ini secara otomatis bahwa Islam memiliki fungsi untuk meningkatkan, menyempurnakan, memuliakan kebudayaan itu agar sesuai untuk meninggikan derajat atau martabat kemanusiaan. Gitu. Maka Nabi dalam disebutkan tadi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, akhlak manusia itu adalah sebagai wujud dari kebudayaan atau peradaban. Kalau Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia atau utamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, gitu loh. Maka artinya Islam ini berfungsi untuk meningkatkan kebudayaan umat manusia. Dengan meningkatnya kebudayaan umat manusia, maka secara otomatis meningkat pula harkat dan martabat kemanusiaan. Maka di sini menurut Ahmad Saiku, fungsi dari ayat Al-Quran tentang kebudayaan ini adalah meningkatkan kultur ke tingkat yang lebih sesuai dengan martabat manusia dan kemanusiaan. Yang kedua adalah menaturkan kultur. Ini bahasa Bung Karno ini, kultur dan natur. Natur itu artinya apa? Ya, kultur yang diciptakan manusia untuk kesejahteraan mereka. Jangan sampai merusak lingkungan. Gitu. Natur itu adalah alam, nature, alam lingkungan kita. Nah, kebudayaan yang bersumber dari ayat Quran itu tadi, konsekuensinya adalah untuk menjadikan produk-produk manusia ini bukan memiliki relevansi ya, tetapi memiliki integrasi dengan alamnya, dengan lingkungannya. Artinya kebudayaan yang diciptakan, yang bersumber dari Quran, yang bersumber dari ajaran Islam itu tidak merusak lingkungan, tapi justru mengintegrasi atau menyatu dengan lingkungan itu, dengan alamnya. Gitu. Sehingga ada proses dialektika kreatif antara manusia dengan alam yang melahirkan suatu konstruksi kebudayaan itu sendiri. Nah, inilah adik-adik sekalian beberapa hal penting yang perlu kita ketahui tentang hubungan manusia dengan kebudayaan. Nah, maka tidak usah alergi dengan kebudayaan, karena kebudayaan itu menjadi instrumen, menjadi alat untuk menyebarkan, menyampaikan, dan menanamkan ajaran-ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Dengan kebudayaan, manusia akan tetap menjadi manusia. Karena manusia akan menjadi makhluk lain kalau dia tidak berkebudayaan. Yang membedakan manusia dengan makhluk lain itu adalah kebudayaan. Kalau Anda nggak berbudaya, maka Anda nggak akan jadi manusia. Anda beragama, nggak berbudaya, itu nanti terjebak menjadi malaikat. Itu beragama tapi nggak berbudaya. Gitu. Selagi Anda masih manusia, maka Anda akan menggunakan kebudayaan untuk mengekspresikan sikap keberagaman Anda. Demikianlah Islam mengajarkan kepada kita, sehingga hubungan antara agama atau Islam dengan kebudayaan sudah jelas-jelas sangat-sangat erat. Jadi kalau petanya ini Al-Quran sebagai ayat kauliyah, ini alam sebagai ayat kauniyah. Antara Al-Quran dan alam ini ada akal,
tengah-tengahnya yang untuk mendialektikakan keduanya. Quran sebagai simbol atau nilai-nilai kandungan pijakan atau tuntunan umat Islam, alam sebagai ayat kauliyah dengan menggunakan akal akan melahirkan amal. Amal inilah yang kemudian mengkonstruksi dalam realitas menjadi kebudayaan itu. Nah, selanjutnya bisa didalami dan dipelajari sendiri mengenai pemikiran para intelektual Islam tentang kebudayaan. Misalnya dibaca bukunya Gus Dur ya tentang Islam dan kebudayaan, Syaitu Nasr. Bisa dibaca lagi metodologi memahami atau sejarah Islam dari Quraisy Shihab, misalnya konsep-konsep ayat-ayat membumikan Al-Quran. Nah, di situ akan terlihat bagaimana hubungan antara Islam dan kebudayaan itu terjadi. Saya kira itu silakan didalami, dilanjutkan dengan berdiskusi. Teruslah menjadi manusia yang berbudaya dalam beragama, agar agama Islam ini bisa terasakan manfaatnya secara nyata bagi masyarakat, tidak hanya bagi individu pemeluk Islam itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.